Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Kaos Polos di channel Samudra Rinjani Studio. Oke guys, kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana cara bersepeda di tanjakan yang tajam, sekarang kita akan bahas sebaliknya guys. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara bersepeda di trek turunan yang tajam. Nah, yang pertama, kalian itu harus santai, rileks, dan tenang. Ini adalah saran paling penting dan paling manjur. Pikiran yang panik atau tidak fokus, ditambah badan yang kaku akan mengacaukan segalanya guys. Jika perlu, berhenti sejenak di puncak jalan, tarik napas untuk menenangkan badan dan pikiran sejenak. Karena pikiran itu akan mempengaruhi perjalanan kita guys. Nah, yang kedua adalah posisi tubuh. Posisi yang merunduk pada saat turunan mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, tentu saja meningkatkan aerodinamika, mengurangi hambatan angin yang menerpa muka, akan meningkatkan kecepatan pada saat menurun. Itulah kenapa banyak pesepeda yang merunduk atau membuat badan sekecil mungkin untuk mengurangi hambatan udara. Yang kedua adalah dengan membuat posisi badan yang rendah, membuat titik berat atau pusat massa pada sepeda lebih rendah, menghasilkan support yang lebih kuat dan lebar. Seperti menikung pada sepeda yang tinggi sekali dengan sepeda yang rendah. Sepeda yang rendah terasa lebih aman karena terasa lebih menempel ke jalan. Cari posisi yang masih aman untuk mengontrol stang sepeda. Pastikan juga satu atau dua jari masih ada di tuas rem untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang ketiga, kalian tuh harus fokus lihat jalan ke depan. Ya, jangan lihat ban atau jangan lihat handlebar karena itu akan membuat kita pusing, guys. Jadi solusinya adalah mata kita fokus lurus ke depan. Jadi yang ada di depan itu seperti ada rintangan, seperti ada mobil atau motor, kita bisa langsung menghindarinya, guys. Yang keempat adalah posisi kaki di tikungan. Nah, ini kalau misalkan kalian berada di tikungan terus ada belokan. Nah, ini posisi kakinya bagaimana? Ini adalah skill khusus ya. Ini adalah skill khusus yang perlu dilatih dan dibiasakan agar menjadi otomatis ketika berada di tikungan. Posisi kaki terluar lurus dan gunakan berat badan untuk membantu mengayuh pedal. Jika berbelok ke kiri, kaki kanan yang lurus. Jika berbelok ke kanan, kaki kiri yang lurus. Teknik ini akan membantu untuk menjaga keseimbangan pada tikungan yang tajam, guys. Yang kelima, duduk atau tidak. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi dalam turunan itu harusnya duduk atau tidak. Itu tergantung pada panjang kaki dan tangan pada para pesepeda ya. Untuk pesepeda yang bertubuh mungil lebih baik tetap di tempat duduk, tetapi untuk bersepeda yang bertubuh panjang bisa duduk di top tube atau mundur dan memposisikan perut di atas saddle. Kekuatan dan kontrol atas sepeda serta penglihatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum keluar dari tempat duduk. Safety first ya, guys. Oke. Yang keenam, turunan bukan waktu untuk beristirahat, guys. Jalan yang menurun bisa menjadi waktu yang enak ya, atau merecovery otot-otot kita yang capek ketika kita bersepeda di tanjakan. Tetapi tidak menghentikan kayuhan atau beristirahat. Karena apa? Karena secara biologi, jika otot kaki berhenti bekerja untuk waktu yang cukup lama setelah bekerja keras, maka asam laktat atau lactic acid akan masuk ke otot kaki dan kaki akan terasa lebih berat ketika memulai mengayuh lagi, guys. Jadi
wah ini berat sekali. Jadi kalau ketika kita menghadapi turunan, kayuhannya ya lebih dipelan lagi, asal jangan berhenti ya. Nah, yang terakhir adalah hal yang paling penting, yaitu rem sepeda. Rem sepeda itu harus benar-benar berperforma. Seperti yang dikatakan, mengerem di tikungan bukanlah teknik yang paling efektif, tetapi gunakan rem sebelum tikungan. Ukur kira-kira kecepatan yang cocok dengan kemampuan kita pada tikungan di depan kita. Kurangi kecepatan sebelum masuk tikungan, dan pada saat tikungan biarkan sepeda meluncur tanpa mengubah kecepatannya lagi guys, gitu guys. Jadi rem sepeda ya ini ada dua cara guys. Yang pertama adalah rem darurat pada saat turunan. Secara garis besar teknik yang digunakan sama saja dengan teknik rem darurat pada jalan mendatar, tapi dengan cara yang lebih halus, karena lebih mengenalkan rem depan untuk menghentikan sepeda dengan cepat. Nah, yang pertama, teknik darurat ini adalah posisikan badan ke belakang sejauh mungkin dengan tetap mengontrol handlebars dan tuas rem ya. Menjaga pandangan ke depan untuk menjaga titik berat sepeda ke belakang. Yang kedua, kurangi kecepatan dengan rem depan dan belakang bersamaan. Jadi jangan sampai kalian menarik tuasnya itu kanan atau kiri. Jadi dua-duanya itu harus dikontrol ya. 3. Kurangi tekanan atas tuas rem jika sepeda mulai tidak terkendali. Oke. Jadi jangan sampai direm terus guys, karena nanti piringannya itu akan panas dan terjadi remblong guys. Nah, yang kedua, hal yang harus diwaspadai dalam rem terlalu lama ini bahaya, karena tadi adalah menjadikan rem itu menjadi panas ya, atau overheat. Ini bahaya guys, bisa lemnya meleleh. Terus yang harus diperhatikan juga adalah ekstra hati-hati di jalan yang basah guys. Jadi jalan basah 5 kali lebih berbahaya di jalan yang kering. Selanjutnya adalah turunan jangan menjadi beban. Jadi santai aja. Menghadapi jalan turunan harus mulus dan santai, jangan menjadi beban dan membuat kita ekstra fokus dan ekstra konsentrasi terhadap turunan. Latih berkali-kali dengan kecepatan yang aman untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi turunan yang lebih panjang dan curam. Oke guys, mungkin itu adalah tip dari saya. Semoga bermanfaat untuk pesepeda pemula ya. Kita lanjutkan videonya di minggu depan mungkin. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.